Baik, kita ketemu kembali di perbincangan solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Ada Ibu Novianing Tiastuti ya, yang sekaligus CEO dari MSI Consulting yang pagi hari ini kembali hadir menemani saya dan saya menemani beliau. Karena kami berdua ini saling menemani setiap Selasa pagi. Sehat Bu Novi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Aldi. Sehat ya. Sehat juga Oke. Mas Aldi. Seger rambutnya habis Seger, potong. iya. Apalagi tadi sudah ngobrol-ngobrol tentang masa lalu ya, sudah ya. Lah mau saya lah kata junam katanya. Ya apa? Kayak rokok. Jarum. Dan senang karena kita tidak cuma berdua, ada Pak Rizky Priyanto, koreksi nama saya kalau saya salah, Pak Rizky Priyanto SHMM. Beliau adalah managing partner dari kantor hukum Stephen and Partners. Betul ya Pak ya? Betul. Ya Pak Rizky, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat Amin. ya. Amin. Dan hari ini hati-hati lo ngomongnya. Yo, nggak boleh selengean lo ya. Wes tak serah lo jenengan. Loh, ya. Silakan. Tapi hari ini kita akan minta insight dari Pak Rizky terkait dengan topik kita ya, pentingnya hubungan industrial dalam proses bisnis. Mungkin kita mesti mulai dari hubungan industrial itu seperti apa? Saya kenalnya hubungan interpersonal soalnya. Iya. Kalau ini hubungan industrial, nah seperti apa hubungan industrial dan ketika ini dicantolkan dalam bisnis itu apa aja konteks yang bisa nyantol gitu ya? Mungkin langsung ke beliaunya atau Bu Novi mau memberikan arahan dulu asal tidak malah menyesatkan ya. Oke, jadi sahabat Merkuri, seperti kita ketahui ini karena acaranya solusi SDM ya. Ini juga sebenarnya masih berkaitan dengan SDM. Betul. Karena kalau tadi kita bicara tentang hubungan industrial dalam bisnis, maka kita akan bicara juga peran SDM gitu ya. Jadi kalau tadi hubungan industrialnya itu harmonis, adil, terus kemudian terjadi komunikasi yang baik antara karyawan dan perusahaan, dan juga antara kalau misalnya karyawan diwakili dengan serikat atau juga dengan instansi lain yang terkait, itu terjadi hubungan yang baik, yang harmonis. Itu kalau dalam diletakkan dalam tataran yang tepat gitu. Kalau dalam hubungan industrial itu sebutannya pemberi kerja dan penerima kerja, betul ya Pak? Betul Pak. Oh, betul. aku iso loh, dikit-dikit bisa loh. Kapan-kapan jadi narasumber. Lu ojo ya. Terus Bu Novi. Nah, itu jadi kalau kita bicara tentang sebuah bisnis yang sukses itu bukan hanya kinerja finansialnya. Itu meskipun ini output akhirnya ya, kinerja finansialnya, terus kemudian branding perusahaan, reputasi yang baik. Nah, terus kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan produk yang kemudian dikenal oleh masyarakat. Nah, di dalamnya itu kan ada karyawan, ada SDM, di mana itu tadi hubungan antara karyawan dengan manajemen, dengan hal-hal lain yang terkait itu harus ditata sedemikian rupa sehingga kemudian jadinya hubungannya itu baik kayak gitu. Betul. Pokoknya kalau baik, kalau harmonis, maka itu tadi mereka kerjanya enak, termotivasi, terus kemudian juga akhirnya produktivitas dan target-target itu bisa dilakukan dengan baik. Iya. Kita tidak mencoba mencari-cari persoalan, tetapi ke hubungan industrial ini gampang-gampang, susah gampang kalau di Indonesia ya. Tapi nanti kita akan minta banyak masukan-masukan dari Pak Rizky. Tapi sebelum itu saya memperkenalkan dulu kantor hukum Stephen and Partner. Apa saja yang bisa dilayani oleh kantor hukumnya Pak Rizky ini? Terima kasih Pak Aldi. Jadi kantor kami melayani corporate legal ya, mulai dari pendirian perusahaan sampai pemberesan atau likuidasi dari suatu perusahaan, termasuk kepilotan atau PKPU juga. Jadi kami lebih berkecimpung di menangani corporate atau perusahaan-perusahaan, Pak. Jadi seperti itu yang kami layani sekarang ini. Dan di dalam legalnya juga ya, karena jangan dilupakan aspek corporate itu juga yang mungkin sering dilupakan adalah masalah SDM. Ya, hubungan industrial itu kadang terlupakan ketika kita sampai pada suatu proses bisnis. Kadang kita fokusnya ada di marketing, bagaimana pencapaian marketing, efisiensi finansial. Tapi lupa bahwa di balik semua ini, di balik yang mengerjakan marketing, finansial, bahkan apapun, itu
ada manusia di dalamnya, ada insan yang menggerakkan. Karena satu perusahaan tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya roda yang dijalankan oleh namanya manusia tadi. Ya, ini perlu dipahami. Ya, dan ketika hubungannya menjadi tidak harmonis ya tadi itu bisa muncul banyak masalah seperti kata Bu Novi di awal tadi begitu ya. Nah, berlokasi di mana Pak kantor hukum Stephen and Partner ini? Kami saat ini berada di Nirwana Eksekutif CC 435 di Surabaya. Dan kami terbuka untuk semua teman-teman, kawan-kawan para pelaku usaha untuk berkonsultasi atau ingin mengetahui lebih jauh bagaimana sih menjalankan suatu roda perusahaan. Oleh karena itu kami sangat berpartner ya dengan Ibu Novi selaku teman baik saya, sahabat saya dalam menangani suatu perusahaan. Jadi sudah Pak Rizky ini sudah menjadi partner lamanya MSI ya? Ya, kalau ada yang masalah yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, kontrak-kontrak, terus yang peraturan perusahaan gitu, kan saya daripada salah ya, jadi saya harus tepat memberikan jasanya dan berkolaborasi dengan partner yang tepat juga. Dengan Pak Rizky, oke. Pak Rizky, sudah berapa lama kalau boleh tahu ya berkarir di bidang legal ini? Saya di legal ini kurang lebih 30 tahun. Wow, sudah cukup lama ya. Jadi dari awal karirnya itu Pak. Dari awal ya. Betul dari awal. Karena kadang kita ini merasa bahwa hukum itu diperlukan ketika kita menjalankan bisnis ya. Padahal kita tidak sadar ya bahwa sejak kita bangun pagi, kita membuka HP, membaca WhatsApp, telepon itu kita sudah melakukan hubungan hukum dengan provider. Kemudian kita mau kemana mau pergi, kita pesan Grab atau kita naik kendaraan beli bensin, ya kita itu sudah melakukan satu perbuatan hukum. Gitu ya. Mampir ke warung, beli sarapan, beli soto, membayar, ya ini terjadi interaksi hubungan hukum. Kalau hal-hal yang sederhana saja kita ini selalu dibalut dengan hukum, bagaimana dengan langkah bisnis ya? Langkah bisnis itu selalu dibarengi dengan langkah hukum. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau dari MSI ini benar-benar ingin mengangkat bagaimana proses hubungan industrial agar menjadi suatu hubungan yang harmonis antara para pelaku bisnis produksi barang dan jasa, di mana ada unsur pengusaha, pekerja, dan sebagai pemerintah selaku mediator atau pihak yang memfasilitasi masalah-masalah ini menjadi suatu hubungan yang harmonis nantinya. Karena ini penting, karena bila tidak disadari mulai dari hal penerimaan karyawan sampai PHK pun nanti bisa jadi masalah di kemudian hari. Ini yang mungkin masih banyak dilupakan begitu ya oleh para pemilik perusahaan ya, terutama mungkin yang kalau skalanya masih belum terlalu besar begitu, mereka menganggap bahwa ini nggak penting. Makanya hari ini kita akan ngobrolin soal ini ya. Nah Pak Rizky, agar menjadikan sebuah pencerahan begitu bagi sahabat-sahabat Mercury, para pebisnis owner yang mengikuti diskusi kita. Kenapa hubungan industrial ini jadi elemen krusial gitu, terutama ketika dikaitkan juga dengan keberhasilan sebuah bisnis begitu? Ya, jadi saya sama Bu Novi sudah sepakat ya, bahwa mendirikan suatu perusahaan atau running suatu perusahaan itu didasari dari, kalau kami ya selalu menyingkat dengan H, R dan S. H itu adalah human. Karena semua dilakukan oleh human, oleh manusia. Maka di sini peran penting manusia harus diperhatikan. R ada regulasi. Regulasi ya mengenai nanti kalau dalam hubungan industrial mulai dari peraturan perusahaan atau PKP yang perusahaan ada serikatnya, bahkan sampai PKWT, PKWTT, bahkan sampai aturan-aturan lain, standar direktif, apapun yang menjadi produk hukum dari perusahaan. Yang ketiga adalah sistem. Di balik sistem itu juga manusia lagi, kembali kepada manusia. Karena kalau ini ditata dengan baik, maka hal-hal yang menyebabkan overlapping pekerjaan, overlapping dari satu jabatan itu dapat dihindari, sehingga masalah fraud, masalah penggelapan
dalam perusahaan, penggelapan jabatan dalam perusahaan itu bisa dihindarkan. Beberapa kali saya tetap mendorong dari teman-teman pengusaha untuk mulailah dengan menata SDM ini dengan serigid mungkin, sevalid mungkin. Ya, ini bisa dengan teman-teman dari MSI. Kita sudah menata mengenai struktur organisasi sampai ke job desk, sampai ke masalah nanti SOP-nya tiap-tiap perusahaan, tiap-tiap divisi itu ditata. Dan itu semua ada aturan bakunya yang mengaturnya. Jadi tidak sembarangan membuat suatu SOP atau job desk. Jadi dalam hal ini nanti Bu Novi yang lebih piawai, lebih paham mengenai hal ini. Nah, tugas saya adalah mensupport ini dalam regulasinya. Itu yang perlu ditanamkan dulu. Baru kita melangkah apa sih nanti pentingnya hubungan industrial, baik ketika perusahaan itu mau IPO atau mau ada joint operation atau mau ada akuisisi, itu sangat penting bagi pemilik perusahaan itu sendiri atau bahkan seluruh elemen dalam perusahaan tersebut. Ya, ya. Awam melihat, Bu Novi, awam melihat kita itu baru ngerasa perlu ketika ada masalah begitu ya. Apakah dalam konteks bisnis dan hubungan industrial ini masih seperti itu pengalaman yang Ibu Novi dapatkan dari begitu banyak mengkonsultani ya klien-klien, atau mungkin tingkat kesadarannya sudah mulai muncul bahwa hubungan industrial ini memang, apalagi kondisi sekarang ya, ketika masalah perburuan makin dalam tanda petik seperti itu. Nah, bagaimana kalau kondisi realitasnya? Begitu? Realitasnya itu masih belum terlalu banyak ya, maksudnya bukan terlalu banyak. Jadi mana yang wajib gitu ya, istilahnya gitu, mana yang wajib yang kemudian itu seringkali menjadi sorotan, maka itu yang kebanyakan yang sudah dipenuhin gitu Mas, gitu. Dan kebetulan karena saya berada di kawasan industri, kantor saya kan ada di kawasan Sier sana. Nah, kalau dari teman-teman yang karena saya juga menjadi anggota dari forum komunikasi teman-teman SDM yang ada di sana, kalau yang di sana sebagian besar sih sebenarnya sudah comply Mas gitu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang skop operasionalnya sudah besar kayak multinasional, terus kemudian dia ekspor, nah terus berada di sebuah kawasan industri kayak gitu, itu biasanya mereka sudah comply dengan aturan-aturan yang ada gitu, karena mereka pasti maunya aman gitu ya di sana, itu pasti akan jadi sorotan. Terus sekarang ada laporan-laporan yang memang harus secara rutin disampaikan, terus ketentuan-ketentuan apalah gitu loh. Kadang yang kalau saya ngikutin ini ketentuan apa ya gitu ya, karena berkaitan dengan limbah, dengan lingkungan yang kayak gitu, seperti itu. Jadi kalau kita bicara ya itu tadi yang masih berbenah lah gitu ya, masih berbenah, berkembang kayak gitu. Nah, mereka ini masih yang wajib-wajib saja kayak gitu, gugur kewajiban kayak gitu, dan belum sepenuhnya mereka menyadari gitu. Nah, biasanya kok sudah kena kecentok kayak gitu, nah baru mereka mulai ini ya Pak ya, mulai cari bantuan ahlinya kayak gitu. Seperti itu. Karena sebenarnya tadi menjawab juga pertanyaan Mas Aldi, apa sih sebenarnya pentingnya hubungan industrial yang baik ini tadi. Nah, kalau dari sisi pengusaha itu kan kita kepingin usaha yang kita lakukan itu jalannya lancar, nggak ada gangguan, sustain, kemudian di sehari-harinya nggak ada gangguan, terus kemudian juga nggak ada gangguan tuh artinya itu ya kita tidak kemudian ada sidak lah, ada hal-hal yang memang kemudian diminta dan kita nggak bisa memenuhinya kayak gitu. Nah, sementara sekarang ini kan banyak misalnya hal-hal misalnya masalah yang berkaitan dengan pajak aja gitu ya, itu kan sudah ngeling ke semua kayak gitu kan. Jadi itu benar-benar sekarang kita nggak bisa lepas. Nah, termasuk juga ketentuan-ketentuan itu yang sekarang sebenarnya makin ketat gitu. Jadi kalau kita sebagai pengusaha ya maunya itu kan aman, tentram gitu ya, dalam berusaha, sehingga itu tadi hal-hal yang sifatnya pokok yang berkaitan dengan misalnya hubungan kita dengan karyawan, terus aspek-aspek legal yang memang menjadi ketentuan itu kita penuhi, meskipun mungkin belum bisa memenuhinya 100% gitu. Nah, kalau belum bisa memenuhi 100% kan sebenarnya ada cara-cara yang misalnya kita bisa minta keringanan, minta kompensasi dan sebagainya.
Seperti itu Mas Aldi. Iya, oke, baik. Itu sahabat Mercury, pentingnya kita angkat topik ini dan menarik untuk kita diskusikan lebih jauh ya bersama Pak Rizky dan Bu Novi sampai pukul 9, tapi kita bagi waktu dengan iklan dulu sebelum kita lanjutkan kembali ya. Kita masih melanjutkan perbincangan dengan topik kita pagi ini, pentingnya hubungan industrial dalam proses bisnis ya. Ini menjadi sesuatu yang penting karena kata Renald, kita ini masih masuk dalam kategori low trust society gitu ya. Artinya kita ini ya masih ya seperti itulah kondisi ketika bicara soal pemahaman hukum apalagi gitu ya. Iya. Nah makanya kita mau dipinterin sama Pak Rizky meskipun Iya. waktunya terlalu pendek. Kalau cuma 1 jam gitu ya. Nanti konsultasi berikutnya silakan hubungi Bu Novi lo. Oke. Langsung Rek. Bu Novi juga bisa dan ada yang mau sharing-sharing silakan 5620096 atau 5679696 atau juga melalui WhatsApp 0817300096 ya. Tadi kita sudah buka apa itu hubungan industrial supaya kita paham kita ada di koridor yang mana untuk berbicara atau mendiskusikannya pagi ini. Kemudian juga kenapa hubungan industrial ini menjadi sebuah elemen krusial. Nah, sekarang kita akan bicara tantangannya. Saya ke Bu Novi dulu, nanti akan disempurnakan oleh Pak Rizky. Ketika bicara soal upaya untuk membangun hubungan industrial, apa tantangan yang menjadi yang sering kali muncul gitu di realitas ketika hubungan industri, misalnya ada pengusaha yang ya sudah saya coba untuk mengikuti aturan-aturan yang ada dalam aturan perburuan gitu ya. Tapi ternyata ini, apa saja Bu Novi? Tantangannya itu tadi menjawab istilahnya melanjutkan yang disampaikan Mas Aldi tadi bahwa ya itu tadi kadang ketidakpercayaan kita terhadap inilah lembaga negara kayak gitulah. Iya. Kita masih low trust ya. Betul. Kepercayaannya masih low. Kayak gitu, itu yang pertama gitu ya. Jadi itu yang pertama gitu. Apa sih efeknya kalau aku benar-benar comply terhadap aturan-aturan yang ada gitu kan. Dalam beberapa hal tuh para pengusaha tuh masih ngelihat bahwa nggak begitu juga sih yang timbal baliknya tidak seperti itu gitu kan, sehingga akhirnya mereka ngerasa ya wis lah gitulah, ini sebenarnya masih bisa diatur kayak gitu dalam tanda kutip kayak gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian itu tadi pemahaman hukum gitu ya. Jadi karena kita ini kadang kalau sebagai pengusaha itu orientasinya kan kepada result gitu ya, result kinerja artinya kepada yang sifatnya finansial, kemudian nantilah yang reputasi dan sebagainya. Nah, ketidakpahaman masalah hukum ini itu tadi menjadi karena ini kan hukum ini kayak yang ngatur, melindungi, yang melengkapi. Ini kan kalau pengusaha maunya lari gitu kan, gitu ya. Wes iki kakean ngribeti gitu. Kalau kalau misalnya ini enggak urgent banget gitu, ya udahlah wes ini jalan gitu. Nanti apalagi ada apa gitu masih bisa diatur lah yang kayak gitu kan. Sebenarnya enggak baik seperti itu gitu. Tapi pemahaman yang kurang tepat terhadap masalah hukum membuat kita akhirnya juga menyepelekan. Ya, karena kayak gitu, Mas. Karena bagi pebisnis hukum itu dianggap terlalu rigid ya. memang harus rigid ya Pak Rizky ya. Nanti dijelaskan Pak. Sabar Pak. Saya tahu Bapak justru ada hukum itu untuk mengatur ya. Iya. Kalau hukumnya fleksibel itu namanya bukan hukum, itu namanya. Ya. Pasal karet ya. Kayak gitu Mas. Jadi terus ya kemudian tadi itu ya tadi pertanyaannya adalah ya tantangan-tantangan yang dihadapi tantangannya gitu. Terus kemudian ya kalau kita pengusaha kan kadang tuh sebagai pengusaha merasa bahwa posisinya itu lebih tinggi, lebih bisa ngatur kayak gitulah Mas. Kayak gitu, sehingga kemudian ya kembali lagi ke yang tadi itu. Kayak gitu sih. Iya. Saya bisa memahami sampai di sini meskipun saya bukan pengusaha begitu ya. Karena pengusaha itu kan akalnya harus banyak gitu. Iya. Nah, hukum itu kan nggak boleh akal-akalan. Itu benturan-benturannya kan di situ. Bagaimana Pak Rizky melihat semua ini Pak Rizky? Jadi begini Pak Aldi dan Bu Novi, jadi teman-teman semua. Sekali lagi saya tekankan bahwa setiap langkah bisnis akan dibarengi adalah langkah hukum. Itu pasti. Begitu pula dengan masalah MSDM ini, manajemen sumber daya manusia. Karena apa yang saya sampaikan tadi dengan HRS tadi, semua hal yang berkaitan dengan running satu perusahaan, entah itu target, marketing, atau efisiensi dalam bidang finansial, itu semua di balik itu adalah manusia. Yang ketiga,
kenapa hubungan industrial ini menjadi sangat penting? Karena di sini ada hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Dan ini harus dibalut dengan aturan atau kontrak yang jelas. Masing-masing pihak harus menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Ya. Oleh karena itu kenapa pemerintah sekarang ini beberapa kali menerbitkan peraturan-peraturan tentang ketenaga kerjaan yang terus diupdate dari hari ke hari sampai detik ini. Ada beberapa banyak yang ini perlu dipahami oleh pengusaha. Memang saya paham sih untuk mempelajari ini cukup sulit bagi pengusaha, ribet tadi katanya Bapak. Bahasanya juga. Iya, bahasanya juga. Oleh karena itu ya susah. saya sarankan untuk datang ke Bu Novi bagaimana ini harus dibaca, bagaimana ini harus dipahami. Itu yang ketiga, yang keempat bahwa jika mereka ini sudah tidak paham atau tidak punya jalan keluar untuk bagaimana menyelesaikan masalah SDM, dilakukan audit HR, audit human resource. Nanti Bu Novi bisa melakukan itu. Dari sana akan kelihatan apa yang harus dibenahi, OD-nya atau strukturnya atau masalah legalnya. Nanti kami akan menyajikan suatu laporan yang komprehensif apa yang harus dilakukan untuk penataan MSDM ke depan. Kadang-kadang dalam pengalaman saya temui seorang pengusaha melakukan akuisisi ya, dengan harapan dia mempunyai satu return yang tinggi ya. Ternyata setelah berjalan kurang lebih 3 atau sampai 6 bulan, waktu itu sampai akhir tahun ya, masing-masing presentasi, marketing presentasi, finansial presentasi, dan HR juga presentasi. Beliaunya kaget karena apa? Ternyata di perusahaannya harus ada beban untuk membayar pensiun untuk sekian karyawan, dan itu sama sekali tidak terpikirkan ketika mau mengakuisisi begitu ya. Sedangkan budget tidak ada. Nah, saya sarankan ketika mau akuisisi atau mau mengambil langkah apapun dalam running perusahaan, ngobrollah dengan teman HR, ngobrollah dengan kita sehingga dapat ada satu pencerahan langkah apa yang dilakukan. Memang masalah investasi tanah, investasi mesin, investasi apapun ya, itu penting. Tapi semua itu kalau tidak ditunjang dengan yang namanya manusia di belakangnya, the man behind the gun, ya akan menjadi mubasir investasi tersebut. Ini harus dipahami juga. Apalagi di era sekarang dengan semakin banyaknya persaingan dunia usaha, ada kemudahan-kemudahan. Nah ini saya mohon supaya kemudahan-kemudahan dari pemerintah ini juga dimanfaatkan oleh para pengusaha. Walaupun notabene kadang-kadang pemerintah itu lambat dalam mengakomodir aspirasi dari para pengusaha. Tapi jangan dilihat dari ininya ya, dari kelambatan, tapi dari sisi pengusaha juga. Marilah kita sama-sama melakukan introspeksi diri. Ya. Ini mungkin agak di luar konteks, tapi mumpung karena Pak Rizky ini pengamat hukum gitu ya, soal omnibus law yang banyak banyak dikeluhkan oleh teman-teman di sisi karyawan begitu ya, di para buruh kita. Bagaimana komentar Anda? Secara subjektif boleh, karena ini kan pendapatnya Pak Rizky. Ya, jadi ini semua adalah berpulang kembali kepada roda bisnis ya. Jika roda bisnis ini berjalan dengan aman dan lancar, saya pikir teman-teman pekerja juga bisa memahami. Ketika ini macet, dengan return mereka atau pendapatan mereka, rewards mereka menjadi diperketat, ini akan menjadi masalah. Dan dari sisi teman-teman pengusaha kadang-kadang ketika harus melakukan efisiensi, yang pertama ya efisiensi masalah ketenaga kerjaan ini yang sebenarnya harus kita pahami bersama. Kita duduk bersama, kita lihat permasalahan secara global. Apakah yang menjadi handicap atau kendala-kendalanya? Omnibus Law boleh berjalan, tapi kita sendiri secara internal juga harus membenahi manajemennya. Begitu kira-kira. Menurut saya sih, karena ada beberapa perusahaan yang saya pegang itu dengan adanya Omnibus Law ini it's fine-fine saja begitu. Ketika mereka mempersiapkan tata aturan, tata kelolanya dengan lebih
harmonis. Artinya itu bukan momok yang sangat menakutkan dan tidak bisa diantisipasi ya, Ya, menurut Pak Rizky ya. ya omnibus law kan aturan kalau mereka hubungannya harmonis dengan pekerja mau ngasih pesangon lebih dari yang tercantum dalam omnibus law, why not begitu? Ketika perusahaan itu sangat sehat, saya melihat ada beberapa klien yang juga memberikan pesangon atau pensiun atau apapun melebihi dari ketentuan pemerintah. Ya karena sudah ada hubungan yang sangat harmonis. Iya. Kalau nggak harmonis itu semuanya jadi kayak buah si malakama ya. Yang sana ngelihatnya ke kiri, yang sini ngelihatnya ke kanan, ya nggak bakal gaduh ya. Iya. Nah, dalam hubungan industrial ini apa saja yang sering muncul? Apakah hanya faktor pengupahan atau hal-hal lain sepanjang pengalamannya Pak Rizky? Banyak sih. Banyak, Jadi ya. kalau dalam hubungan industrial ini pengusaha itu tidak tahu apa yang dia harus lakukan dengan SDM-nya. Bagaimana memperlakukan, bagaimana memberikan mereka reward yang sesuai dengan bisnis mereka. Kadang reward kegedean tanpa melihat kinerja. Makanya saya dorong dengan KPI atau SOP. Ya ini ranah Bu Novi untuk menjelaskan ya. Ya ini nggak dipahami sehingga saya sudah memberikan sekian, kenapa kok returnnya sedikit? Saya memberikan sekian, kenapa kok kinerja nggak maksimal? Nah kompetensinya nggak mumpuni. Sudah invest mesin, sudah mau melakukan market beberapa di luar pulau, ternyata tenaga marketingnya nggak ada, belum siap dari SDM-nya. Jadi nggak imbang. Marketingnya banter, SDM-nya lambat. Jadi outputnya juga ikutan lambat. Padahal yang dodol ini wis wenceng gitu ya. Jadi ya apa yang mau dijual kalau gitu ya. Dan perlu dipahami efisiensi di bidang SDM juga harus hati-hati. Misalnya satu orang bisa melakukan beberapa pekerjaan, beberapa jabatan. Nah ini kan overlapping. Overlapping ini sangat-sangat rawan, riskan dalam hal jabatan. Bisa adanya pidana dalam jabatan. Itu karena saya melihat karena ada overlapping. Kenapa ini kok si A kok korupsi? Kenapa si A? Jadi ada konflik of interest begitu ya Pak? Iya kan. Ya misalnya seorang bagian penagihan, dia punya akses ke gudang, punya akses ke mana-mana. Ya pertama sih nggak terasa, lama-lama dia melakukan korupsi. Ya ini kalau ditata job desk-nya Bu Novi dengan baik, maka semua ini nggak akan terjadi. Kalau tidak ada apa-apa ya tidak apa-apa sih. Jadi istilahnya kan memang begitu. Agar diskusi kita ini ya Bu Novi. Ya. Kan tadi kan Bu Novi. Sekarang saya minta Bu Novi untuk menyelesaikan semua ini dengan baik dan benar. Bu Novi ada komentar nggak dari diskusi saya dengan Pak Rizky? Jadi yang pertama itu tadi apa yang harus ditata sih gitu ya, karena Saldi ya gitu ya. Jadi kalau misalnya karyawan mulai masuk, mungkin yang berkaitan dengan kontrak gitu kan. Nah kontraknya, terus kemudian berkaitan dengan hak dan kewajiban karyawan yang seperti itu Mas gitu. Nah ini hak kewajiban karyawan ini ya bisa dituangkannya tadi di kontrak beberapa, atau bisa kemudian ada hal yang sifatnya umum itu yang diatur di dalam peraturan perusahaan kayak gitu ya, atau PKP seperti itu. Terus kemudian ya itu tadi kadang terus yang penting lagi itu adalah ini loh Mas. Jadi kita punya aturan, kita ketentuan, punya PKB dan sebagainya yang tidak disosialisasikan. Nah ini penting karena kalau itu tadi tidak ada sosialisasi atau keterlibatan atasan untuk menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan bagian mana yang perlu atau penting diketahui oleh karyawan, itu menurut saya juga harus dilakukan kayak gitu Mas. Nah terus kalau seperti itu ya nanti bagi pengelola SDM sendiri gitu, jadi meskipun backgroundnya seperti saya psikologi gitu ya, yang agak-agak alergi dengan masalah hukum, harus tetap mau belajar masalah hukum. Karena nanti itu kalau terjadi dispute, terjadi perselisihan dan sebagainya, paling nggak kita punya bekal dasar bagaimana kita harus melakukannya. Kalau kita tidak paham tentang ketentuan yang ada, kita tidak
mengargu, jadi menjawab argumen atau keberatan yang disampaikan oleh karyawan, maka kita juga nggak akan bisa untuk ini tadi, karena kalau kita sebagai pengelola SDM kan kita ini harus maju dulu gitu ya untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mas. Jadi penerapannya di sana gitu, kebijakan apa namanya, kok ada kebijakan, sosialisasi, terus kemudian kemampuan kita melakukan kalau ada dispute yang gitu, manajemen konfliknya harus seperti apa. Artinya sebenarnya meskipun perusahaan itu punya konsultan hukum begitu ya, Pak Rizky ya. Sebagai pemilik perusahaan juga harusnya paham ya. Tidak mungkin tidak paham, meskipun mungkin memang tidak sedetail konsultannya. Kalau dia nggak paham, bisa saja kebijakannya nggak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, atau memang betul seperti itu. Ya, jadi pada lazimnya sih setiap perusahaan harus ada konsultan hukumnya, dan SDM itu penting karena hal tadi yang bagi saya dikedepankan. Nah, yang kedua adalah komitmen. Kalau sudah itu semua saran sudah disampaikan, laporan sudah disampaikan, kita melangkah dengan komitmen. Ini akan menjadi mubazir ketika laporan sudah kita sampaikan tidak dijalankan. Pada akhirnya nanti marketnya turun. Kalau ada apa-apa nyalahin. Ya, human sama legalnya jadi. Iya, human sama legalnya lagi-lagi salah gitu ya. Kambing hitam nanti. Memantau ini perubahan hukum lah ya, peraturan-peraturan yang ada. Dan ini kan hari-hari agak panas ini buat para pengelola SDM, karena kemarin itu ketentuan gubernur ya, UMP-nya sudah turun, terus kemudian nanti tinggal ditunggu yang. Ini kan ritual tahunan ya, kalau bulan Desember itu selalu kayak begini, ritual tahunan. Ini cekot-cekot ini nanti nambah berapa per orangnya kayak gitu kan. Ya, sebenarnya itu semua harus laras sih, antara finance, human, legal itu harus selaras sih. Finance-nya ada berapa, human-nya harus seperti apa, legalnya mau diarahkan kemana, ya itu harus selaras. Ya. Saya rasa itu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita break dulu ke iklan. Baik, kita lanjutkan kembali, sahabat Merkuri. Silahkan loh ya, kalau Anda ingin memanfaatkan waktu sharing bersama Pak Rizky dan Bu Novi di 0315620096 atau juga 5679696 boleh, atau melalui WhatsApp seperti Pak Johan. Terima kasih Pak Johan. WhatsApp kami di 0817300096. Bagaimana penanganan hubungan industrial saat perusahaan menyampaikan ke karyawan perusahaan 2 tahun belum bisa memberikan kenaikan gaji. Tapi dalam waktu itu perusahaan beberapa kali hire karyawan baru yang notabene menambah pengeluaran perusahaan. Bagaimana ini? Nah, ini lagi-lagi kalau saya melihat ini yang dipaparkan Pak Johan ini juga masalah komunikasi ya. Silakan Pak Rizky. Jadi karyawan gajinya nggak naik, tapi perusahaan juga merekrut karyawan-karyawan baru. Bagi yang di dalam, loh kok kurang taat atau gimana kok? Silakan Pak. Iya, siap. Okay. Beritahu Pak Johan, selamat pagi. Apa kabar? Bapak dari pihak perusahaan atau pengusaha Pak Johan ini? Kalau lihat bahasanya sih kayaknya ya mungkin dari karyawan mungkin ya. Iya, jadi begini, masalah penerimaan karyawan itu adalah keputusan manajemen dari perusahaan. Sedangkan mengenai kenaikan upah, kenaikan gaji, ketika itu sudah di atas UMK, biasanya ada satu struktur skala upah yang disepakati dalam PP maupun PKB. Nah, Pak Johan tinggal melihat ke sini saja apakah ini sesuai atau tidak. Jika tidak, bisa ditanyakan ke manajemen atau di HR-nya. Nah, sedangkan mengenai pertanyaan kenapa belum ada kenaikan upah tapi ada penambahan karyawan. Nah, perlu dikaji lagi apakah untuk divisi tertentu atau untuk bagian apa. Nah, ini yang tahu adalah dari pihak HR-nya. Coba dikomunikasikan sehingga mendapat jawaban atau penjelasan yang lebih gamblang. Saya tidak bisa memberikan suatu statement benar salah atau harus bagaimana, sepanjang ada satu kesepakatan di dalam PP atau PKB dan tidak melenceng, itu sah-sah saja. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa hubungan industrial penting. Nah, ini rupanya tidak ada komunikasi yang baik. Ya, sehingga Pak Johan ada pertanyaan
dari pihak sisi pengusaha tidak memberikan penjelasan atau di dalam PKWT atau PKWTT-nya tidak mengakomodir hal tersebut. Ya, ya, ya. Semuanya hanya masalah komunikasi, komitmen dan tata aturan. Itu saja sih kalau ya. menurut saya. Menarik juga untuk tadi disebut-sebut oleh Pak Rizky bahwa pengelola HR, para teman-teman HR itu juga punya peranan besar ya untuk bisa mengawal hubungan industrial ini menjadi lebih oke. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Karena kan selalu ketika masalah bicara soal kenaikan gaji itu kan HR ini kan harus ada di tengah-tengah nih, separuh jiwanya untuk Manajemen, separuhnya lagi untuk karyawan. Bu Novi silakan, apa advice-nya begitu? Oke, jadi supaya apa yang dilakukan pengelola HR ya. Jadi itu dengan adanya kita harus nyusun kebijakan-kebijakan ya. Maksudnya Mas aturan-aturan dasarnya gitu ada kan kalau perusahaan tuh sampai karyawan 10 orang harus ada peraturan perusahaannya gitu ya Pak. Lebih besar lagi nanti harus berubah menjadi PKB gitu kan. Nah, itu harus dibuatkan dulu ketentuan-ketentuan yang ada karena itu akan menjadi dasar dari kayak kita tuh di rumah itu ada aturan-aturan dari keluarga kayak gitulah Mas. Ini akan berlaku di sini gitu kan dan itu kemudian akan menjadi acuan atau panduan bagi semua karyawan yang ada. Nah, yang sederhana itu mensosialisasikan atau mengkomunikasikan itu dengan baik Mas. Gitu karena kalau tadi juga ini misalnya kenapa kok sekian 2 tahun tidak ada kenaikan gaji gitu. Nah, itu mesti ada penjelasannya gitu. Dan apakah itu memang diatur bahwa kenaikan gaji itu harus tahunan atau mungkin sesuai dengan performance-nya perusahaan seperti itu kan. Ada kondisi bisnis yang ini kan itu di ketentuannya di peraturannya atau di PKB-nya itu juga harus dinyatakan di sana. Maksudnya supaya kemudian orang jadi tahu bahwa tidak setiap tahun harus ada kenaikan gaji ketika memang kondisi perusahaan sedang tidak memungkinkan. Seperti itu contohnya yang tadi itu menjawab itu. Terus jadi tadi ada ketentuannya disosialisasikan, terus kemudian ini juga harus direview Mas gitu ya. Disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan baru yang muncul. Seperti itu. Nah, kayak misalnya nih ada kondisi ekonomi misalnya saat sekarang ini kondisi ekonomi untuk bisnis belum sepenuhnya pulih gitu ya. Apalagi nanti kita 2024 ini di awal tahun tahun ini politik kayak gitu kan. Nah, ini perusahaan kan masih wait and see, masih harus mengembangkan lini-lini bisnis yang mungkin dulu bisnisnya sudah dianggap setengah tidur ya, nggak prospek lagi, sehingga ini di freeze dan tadi itu merekrut untuk departemen unit bisnis yang baru yang lebih memungkinkan untuk berkembang. Nah, yang ada seperti ini kan kita ini juga ketika ada kondisi seperti ini itu tadi pengelolaan SDM-nya itu juga mungkin nggak bisa lepas. Jadi siapa orang-orang yang berbakat, orang-orang yang potensial, ini kita bisa masukkan ke sini, tidak semata-mata mungkin harus ambil dari luar semuanya, supaya kemudian orang juga tahu bahwa ini yang bisnis ini karena sekarang itu dianggap sudah senja sehingga harus kemudian kita nggak bisa perluas, kita freeze sampai di sini kayak gitu. Nah, ini ada dialognya, ada komunikasinya sehingga orang kemudian jadi tahu, oh ada kemungkinan kamu bisa di rolling atau dipindahkan ke unit bisnis yang baru ini tadi. Nah, tapi ada syaratnya loh, karena di sana ini nanti pabriknya begini, pakai mesin seperti ini, sehingga kemudian harus punya keterampilan apa saja. Nah, ayo siapa sih yang bisa ini kita akan latih, mana yang terbaik itu akan pindah ke sana. Nah, kayak gitu Mas. Jadi itu tadi harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, terus kemudian mengkombinasikan bukan hanya hubungan industrialnya, itu kan menjadi kayak aturan mainnya gitu loh Mas. Rule of the games-nya yang hubungan industrialnya. Nah, pengelolaan di bidang SDM-nya itu juga harus tetap jalan. Seperti itu sehingga orang itu tetap melihat bahwa saya berkarir di sini ada prospek, kemudian saya mau tetap stay di sini. Sumbangsih yang sudah saya berikan zaman dulu soro-sorone perusahaan itu tidak hilang begitu saja, tetap dihargai. Nah, itu kan yang penting Mas kayak gitu. Begitu. Mungkin bisa saya tambahkan Pak. Monggo. Yang penting itu sama-sama komitmen dan ada transparansi ya. Sehingga karyawan bisa mengetahui tahun ini
Nah, sebentar. Mumpung bicara soal transparansi, ini ada Bu Vina yang kurang lebihnya kok sama ini ya. Ini yang ditulis oleh Bu Vina melalui WhatsApp. Seringkali perusahaan menginfokan kalau perusahaan itu kurang untung. Tapi saat keuntungannya menggunung ini, menurut persepsi loh ya ini ya. Karena kan tidak pernah diinfokan. Nah, bagaimana menanggapi ini? Apakah perusahaan seperti ini bisa profesional? Monggo silakan Pak Rizky. Ya, jadi profesional itu ada transparansi ya, salah satu unsurnya aja. Yang kedua adalah komitmen. Ketika merasa bahwa ini kok untung tapi kok tidak dikomunikasikan, bisa ditanyakan sih menurut saya. Ya. Yang ketiga bahwa pengusaha jangan takut untuk on the rule ya. Normatif itu kalau gini. Jadi kadang pemikiran kalau normatif itu bikin rugi, normatif itu sulit, normatif itu jadi kendala untuk perkembangan perusahaan. Nah, karena ketidakpahaman dan ketidaktahuan. Nah, untuk menjawab ini semua ya monggo ke MSI, ke Money Solusi Integra, nanti dijawab bahwa normatif itu bisa malah lebih profit, malah bisa lebih untung Ya. dengan cara yang benar, dengan cara seperti ini, dengan agenda-agenda seperti ini. Nah, ini bisa kita komunikasikan. Tidak bisa kita bahas di sini, jadi seminar sehari nanti. Selesai ya. Jadi gitu ya silakan nanti kontak Bu Novi. Bagaimana saya ini ingin normatif, tapi saya juga ingin untung karena semua perusahaan, semua perseroan didirikan adalah untuk mencari keuntungan, profitable, tidak ada untuk ya kecuali untuk itu yayasan sosial atau apa itu bicara lain ya. Tapi kalau kita bicara masalah profitable, semua ingin ke arah profit. Tapi bagaimana profit itu dilakukan dengan hubungan industrial yang harmonis, dengan para pelaku produksi barang dan jasa itu saling memahami hak dan kewajibannya, itu ya penting, dan komitmen. Ya, Itu kata kuncinya saja. Itu kata kuncinya. Jadi memang silakan nanti Anda bisa berkomunikasi lebih lanjut, dan tapi kita masih bisa memaksimalkan waktu lah untuk menggali sedikit. Bu Novi, kalau dalam kasusnya Bu Vina begini, peran HR harusnya seperti apa? Misalnya ada anggapan, anggap saja ini ada persepsi atau asumsi begitu ya dari karyawan yang lo perusahaan kok nggak adil sih, kalau kalau kurang untung disampaikan, tapi kalau kita ngelihatnya lo ini kayaknya untung, ini tuh kok diem-diem aja. Gimana HR harus mengambil peran? Oke, jadi dalam posisi seperti ini HR ini nggak bisa kalau posisinya hanya jadi konco wingking ya. Artinya itu dia hanya jalan kalau diminta sama bos. Nah itu pasti nggak punya power dia seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau sebagai business partner dia kan juga tahu kan. Jadi ketika sebagai business partner maka dia juga akan bisa duduk bersama-sama dengan top manajemen yang lain untuk mengetahui kinerja perusahaan gitu kan. Nah, dari kinerja, dari apa yang dia ketahui bukan kemudian untuk disampaikan oh ya ini kita perusahaan untung atau apa gitu ya. Tetapi dari sana kan sebenarnya kita ini tahu bahwa porsi atau budget untuk membuat karyawan ini menjadi lebih happy gitu ya, bahasa gampangnya itu happy, terus kemudian mau bekerja dengan lebih baik dan termotivasi, maka ini loh kita bisa kita punya program-program yang nantinya itu juga akan membuat di tahun yang akan datang ini profitnya menjadi lebih besar lagi seperti itu. Jadi justru peran HR di sini adalah tadi itu meng-create program-program yang kemudian atau aktivitas-aktivitas yang kemudian bisa membantu untuk karyawan merasa menjadi lebih baik gitu ya. Nah antara lain ya bisa jadi misalnya kenaikan gaji. Jadi kalau misalnya ini ada kenaikan UMR dan sebagainya kayak gitu kan. Nah maka ini kan biasanya ada sundulan gitu ya. Jadi yang bawah ini pasti naik, yang atas ada sundulan. Nah ini bagaimana dia meng-create sundulannya ini seperti apa dan supaya kemudian tidak terjadi gejolak. Seperti itu. Jadi supaya tidak terjadi gejolak. Terus kemudian misalnya program-program apa nih di akhir tahun nih ada apa? Ucapan terima kasih supaya kemudian kekompakannya terjaga di tahun depan. Kita bisa create outing ya, kayak gitu. Ini akhir tahun ini banyak ini Mas gitu ya. Jadi outing terus kemudian karyawan-karyawan berpotensi kira-kira karena tadi kita sudah menjalankan pengembangan kompetensi dengan baik, mana yang mereka gap kompetensinya kurang
kurang. Nah, itu mereka ada kesempatan untuk pelatihan yang sudah baik, yang potensial. Itu tadi kalau kita ada performance appraisal yang sifatnya dilakukan tahunan, maka kita bisikan apresiasi kepada mereka seperti itu. Jadi bentuknya nggak langsung dalam bentuk duit gitu ya semuanya, tetapi dalam bentuk sebuah sistem yang di-create yang kemudian membuat orang itu menjadi lebih baik kayak gitu. Karena ketika orang bekerja yang kita perlu ketahui bahwa dia tidak semuanya orientasi utamanya itu uang gitu. Jadi bahwa dia nyaman bekerja, dia juga berkembang secara pribadi, terus kemudian melihat masa depannya ada di sana gitu. Itu juga menjadi salah satu alasan karyawan juga mau tetap stay di sana. Kayak gitu. Ya. Oke. Baik. Pertanyaan terakhir untuk Pak Rizky karena waktu kita memang pendek sekali. Hubungan industrial dikaitkan dengan perubahan-perubahan teknologi di era digital seperti sekarang ini, apa yang harus diperhatikan, Pak? Iya, jadi tetap hubungan industrial itu adalah goalnya adalah harmonisasi antara para pelaku usaha. Nah, untuk itu maka para pengusaha harus jernih membaca perkembangan globalisasi, era digitalisasi, apa yang dilakukan dengan SDM-nya. Yang kedua, apakah tata aturan, tata kelola di perusahaannya sudah bisa menjawab semua tantangan zaman tersebut. Yang ketiga, bahwa perlu dicatat dan dipahami bahwa harmonis itu bukan hanya masalah duit saja, tapi bagaimana suatu sistem tata kelola kenyamanan hubungan interpersonal di sana bisa berjalan dengan lebih terbuka, lebih cair, lebih hangat. Itu yang penting. Ya, jadi memang semuanya dibingkai dengan aturan hukum, dengan peraturan, dengan kontrak, dengan struktur organisasi yang disahkan oleh direksi. Namun jangan dilupakan bahwa harmonisasi itu adalah suatu hubungan interpersonal yang sangat hangat antara para pelaku usaha dalam satu organisasi perusahaan tersebut. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Pak Rizky Prianto SHMM, Managing Partner dari Kantor Hukum Stephen & Partners. Sekarang saya ke Bu Novi. Bu Novi, apa closing statement dari hubungan industrial, terutama mungkin kalau Pak Rizky lebih menyoroti masalah aspek hukumnya. Bu Novi tadi sempat berdiskusi kita tentang bagaimana pengelola HR ini mengambil peran dalam hubungan industrial ini. Iya, jadi ini sebenarnya sebagai pengelola HR ini sebuah kompetensi yang harus komplit dimiliki gitu ya. Jadi kemampuan untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada di perusahaan dan juga untuk memastikan bahwa supaya tadi bisa berkembang dengan baik gitu, orang kerja dengan optimal, kemudian produktivitas terjaga seperti itu, maka itu tadi ketentuan-ketentuan yang menghormati hak dan kewajiban antar masing-masing pihak itu harus tetap terjaga gitu ya, harus ada dan tetap terjaga karena kalau enggak itu kan bayangkan kalau hukum atau rules itu enggak ada gitu kan, dengan karyawan yang misalnya bisa ratusan, bisa ribuan seperti itu kan kita nggak bisa selesaikannya dengan personal case per case kayak gitu ya. Jadi ketentuannya penyelesaian juga harus pakai dasar yang kemudian disepakati bersama itu tadi di aspek hukumnya. Jadi bagi pengelola HR itu tadi ini adalah dua kompetensi penting yang harus dimiliki semuanya sehingga kemudian peran Anda akan menjadi lebih optimal, menjadi jembatan antara karyawan dan pengusaha dan juga dari pengusaha kepada karyawan. Ini harus dilihat. Jadi jangan posisinya dia tuh di bawah terus membelani karyawan, tetapi sebenarnya dia adalah juga wakil manajemen untuk kemudian diminta untuk menjalankan fungsi mengelola karyawan dengan baik. Iya, atau sebaliknya ya. Terlalu membelani manajemen terus karyawannya cuman. Iya, itu kalau seperti itu ya posisi dia ini harus netral artinya dia ngerti kepentingan bisnis gitu ya. Ini yang penting, dia ngerti kepentingan bisnis, dia ngerti rules-nya seperti apa dan bagaimana dia harus menyelaraskan semuanya kayak gitu Mas. Ya, oke. Apa ada info agenda? Sekarang Kevin sudah ada ini. Ya, Kevin sudah ada, kalau nggak dia tak suruh bicara nanti.
Iya, nanti di 25 November Mas kita ada jalan, jadi Sabtu besok nih pelatihan dan sertifikasi untuk pelayanan prima, sekretaris dan public speaking. Jadi ini kita jalan bareng-bareng untuk yang public class. Oke. Kayak gitu. Kemarin yang masih banyak slotnya itu yang di public speaking gitu ya. Gitu. Terus dan ini karena akhir tahun Mas. Jadi Bapak Ibu sekalian ini karena akhir tahun gitu ya. Yang budget pelatihannya belum dikeluarkan, monggo silakan dikeluarkan nanti betul. daripada hangus ya. Iya, betul. MSI siap menampung. Iya, jadi bisa disalurkan ke kami, karyawannya juga berkembang gitu, kompetensinya meningkat. Seperti itu, dan di 2 Desember nanti kita ada pelatihan dan sertifikasi public relation. Itu yang BNSP semuanya. Ya. Terus kemudian ini ada lagi kita tanggal 9 Desember. Nah, ini yang agak-agak ini Mas, bukan yang BNSP, tetapi yang pelatihan bukan webinar ya, kayak workshop lah, workshop tapi online setengah hari tentang rahasia artificial intelligence untuk nge-boost performance kita dalam bekerja. Jadi kita nanti akan yang dibahas di sini adalah tools AI yang membantu kita kerja gitu ya. Jadi kayak kita tahu ChatGPT, Bing, terus ada apalagi gitulah, saya nggak terlalu tahu karena saya biasanya pakai ChatGPT yang sebenarnya itu sangat membantu kita bekerja gitu ya. Jadi banyak hal yang kita bisa dapatkan, terutama untuk teman-teman pengelola HR nih ya gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang kadang di luar pengetahuan kita dan kita nggak tahu, daripada bingung-bingung gitu ya mau bikin presentasi dan sebagainya, ya ini bisa pakai ChatGPT. Tapi supaya kemudian dia bisa mendapatkan hasil maksimal dari penggunaan itu, maka kita harus ngerti cara ngepromnya dia. Jadi dia ini pintar tapi harus kita ini bertanya dengan cara yang tepat. Nah itu nanti yang kita diajarkan cara bertanyanya yang tepat. Rahasianya nanti dikupas di sana betul, gitu ya. gitu, Mas. Wow, keren. Ya. Oke. Jadi nanti tanggal 9 Desember jam 1 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore ya. Setengah 5, jam 4 ya. Jam 4 ya. Jam 4, Oke. Kalau Anda tertinggal dengan informasi-informasi itu, tenang saja. Ada nomor sakti yang bisa dihubungin ya. 0811 340 5557. 5557. Oke. Baik. Pak Rizky, terima kasih sekali lagi. Kembali, terima kasih sama-sama. Sukses untuk kantor legalnya. Sehat-sehat terus ya Pak Rizky ya. Terima kasih. Oke, Bu Novi juga terima Ya, kasih. terima kasih Mas Aldi. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Baik. Oke, baik. Sahabat Merkuri, sampai di sini dialog solusi SDM kita bersama para narasumber. Saya Aldi juga harus segera mohon pamit. Kita ketemu dalam dialog yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama minggu depan dengan topik yang berbeda.